Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita tetap bisa beribadah sekalipun melalui online. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita dan selalu memberkati kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita serahkan pada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan tetap memimpin menyertai kami, sehingga kami dalam keadaan bahagia sukacita beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kiranya sukacita surgawi boleh tetap kami rasakan, sekalipun ibadah yang kami lakukan secara online. Tapi kami sungguh yakin kuasa lawatan Allah tetap bisa kami rasakan. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua, baik semua yang melayani maupun semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun keadaan tidak baik, tapi Tuhan tetap baik bagi hidup kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami angkat hati dan suara kami bagi Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia menjawab, Yesus, aku mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Dengan segala kelemahan, setelah kegagalan yang mengiringi Yesus. Tetapi biarlah saat ini kita minta Tuhan. Saat ini kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Ya puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Berilah Tuhan kemampuan kepada kami untuk memahami serta melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sudah kangen melihat Bapak Ibu Saudara. Sudah 1 bulan lebih kita terus ibadah secara online. Tapi saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kebersamaan kita tetap ada melalui doa, melalui ibadah, melalui firman yang terus mempersatukan kita. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Berkata demikian, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi di Danau Tiberias, yaitu ketika Yesus Kristus menampakkan diri yang ketiga kali. Yesus memberkati mereka, menolong mereka, menghibur mereka. Setelah mereka sudah menjala semalam-malaman disebutkan dalam firman Tuhan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi setelah Yesus hadir di situ, lalu Yesus menyuruh mereka untuk menyebarkan jala di sebelah kanan mereka. Lalu mereka menyebarkan jala dan mendapat ikan, disebutkan ada 153 ekor jumlahnya. Dan ikannya besar-besar. Dan setelah mereka sudah selesai menjala, lalu Yesus sudah menyediakan makanan bagi mereka, ikan bakar dan roti bakar. Dan Yesus memberitahukan kepada mereka supaya mereka makan. Dan setelah mereka sudah kenyang,
sudah tidak lagi merasa lelah karena kecewa semalaman tidak dapat apa-apa setelah Yesus memberkati mereka, memberkati mendapat ikan 153 ekor yang besar-besar dan juga memberkati ada ikan yang sudah masak dan roti untuk mereka makan. Tuhan Yesus memuaskan mereka betul-betul pada waktu itu. Baik ikan yang didapat termasuk untuk perut mereka sampai kenyang. Dan setelah mereka kenyang, inilah memang strateginya Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Karena seandainya Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kamu tidak mendapatkan ikan? Mereka mungkin akan semakin marah. Tetapi kita lihat di sini Yesus memberikan cara yang sangat luar biasa, di luar kemampuan kita sebagai manusia, di luar kemampuan murid-muridnya. Dan akhirnya setelah mereka sudah dipuaskan, maka pertanyaan disampaikan kepada Rasul Petrus. Kenapa enggak kepada semua murid-murid? Kenapa hanya kepada Petrus saja? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang disampaikan kepada Petrus adalah pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Sederhananya bagaimana? Yaitu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaannya sangat sederhana. Dan sampai 3 kali pertanyaan ini disampaikan. Tentunya menjadi suatu pemikiran yang sangat perlu, kenapa sampai ditanya 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus adalah dalam bentuk kasih. Ya, di dalam bahasa Yunani ada 4 yang namanya kata kasih. Yang pertama adalah eros, yang kedua phileo, dan yang ketiga storge, dan yang keempat agape. Nah, yang disampaikan kepada Petrus adalah ketika Yesus menyampaikan pertanyaan itu adalah kasih agape. Nah, adapun arti daripada 4 bahasa kasih yang di dalam bahasa Yunani ini, eros itu adalah kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan, atau eros sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Itu arti eros. Kemudian phileo adalah kasih kepada sahabat karena ada kepentingan atau saling menguntungkan, yang di dalamnya tentunya masih ada yang kita sebutkan ada pamrihnya. Dan yang ketiga adalah storge. Storge adalah kasih terhadap orang tua, terhadap anak, atau anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Sedangkan agape adalah kasih sejati tak bersyarat, ya, kasih yang mau berkorban, cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bertanya kepada Petrus pertama kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya dengan menggunakan yang kita sebutkan tadi, kasih agape itu. Benar-benar Tuhan mengasihi Petrus tanpa pamrih atau tanpa syarat apapun. Sama seperti kepada kita manusia, dia mengasihi kita tanpa syarat. Itu juga yang disampaikan kepada Petrus.
Tetapi Petrus tidak mampu menjawab dengan kasih agape. Tetapi justru dia menjawab dengan phileo. Dan dia mengatakan, aku mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Ya, sebagai sahabat yang engkau tahu bahwa sebagai sahabat pun terbatas. Masih ada kepentingan atau masih ada pamrihnya. Saya belum mampu untuk menjawab secara agape. Dan dialog itu terus berlangsung. Setiap kali Yesus menyampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Dengan pertanyaan yang kita sebutkan agape tadi. Tapi Petrus selalu menjawab dengan phileo. Masih ada pamrihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mengapa Petrus tidak mampu menjawab dengan kasih agape? Padahal dia sebenarnya, atau yang kita kenal Petrus ini atau Simon Petrus ini adalah seorang yang sangat luar biasa di antara murid-murid. Karena apa? Kalau boleh dikatakan mungkin dia menjadi seperti ibaratnya di sekolah gitu ya. Dia itu sebagai ketua kelas gitu ya, yang sangat populer atau sangat terkenal dan juga agresif, sangat luar biasa. Tetapi kita lihat di sini Petrus dengan jujur mengatakan sesungguhnya dia masih tidak mampu menjawab dengan kasih agape. Sekalipun Tuhan sudah memberikan kasih yang sempurna kepada dia, tapi dia merasakan saya tidak pernah atau belum mampu. Mungkin dia ingat ketika dia sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia pernah menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap pada malam hari itu, dia sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemungkinan dia ingat itu, bahkan pernah dia juga mengungkapkan bahwa dia akan membela Yesus sampai mati-matian. Dia ingat itu, ternyata ketika terjadi yang namanya kesulitan itu, maka dia justru menyangkal, bukan membela Yesus Kristus atau menolong Tuhan Yesus Kristus, tapi justru dia meninggalkan. Sampai 3 kali ditanya, apakah engkau juga mengenal dia? Engkau juga temannya? Dan selalu dikatakan, aku tidak mengenal dia. Nah, barangkali dia ingat hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya yang ketiga kalinya Yesus bertanya kembali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Tuhan Yesus Kristus tidak lagi memakai kata kasih agape, tapi dia memakai kata phileo. Artinya dia mengerti Petrus ini belum mampu menjawab dengan kasih agape. Akhirnya dia merendahkan hati, atau Yesus Kristus membuat dirinya sama seperti Petrus. Akhirnya dia bertanya secara kasih phileo tadi. Dan akhirnya apa yang dijawab oleh Petrus ketika Tuhan Yesus menjawab dia kembali, apakah engkau mengasihi aku sebagai seorang sahabat dengan segala kekuranganmu? Lalu Petrus bisa menjawab, ya Yesus, aku mengasihi engkau dengan segala kekuranganku. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau seorang sahabat pun, kalau di dalam kitab Amsal 17 ayat 17 disebutkan di situ. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
ini belum dia lakukan juga. Ketika terjadi kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan kepada sahabatnya Yesus Kristus, dia enggak mampu menunjukkan yang disebutkan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 makna dari pertanyaan Yesus kepada Petrus. Hal ini perlu kita renungkan baik-baik. Yang pertama adalah pemberesan Petrus dengan Yesus Kristus. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk melakukan pemberesan dengan Tuhan. Hatinya dengan Tuhan. Hal yang paling penting adalah supaya benar-benar dia disadarkan. Yesus sampai bertanya 3 kali supaya dia benar-benar tahu dan membereskan apa yang diinginkan Tuhan dalam dirinya. Perlu pengakuan dosa mungkin, atau memberikan suatu yang kita sebutkan dengan komitmen yang baru. Sehingga dia tidak terus melanjutkan seperti yang sudah. Tapi dia harus benar-benar berkomitmen. Tuhan Yesus tahu betapa pentingnya pemberesan diri Petrus dengan Tuhan supaya Petrus bisa melakukan pelayanannya dengan maksimal. Karena kalau tidak ada pemberesan, maka seperti yang sudah kita baca, ternyata Petrus ini juga mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Baik kepada teman-temannya sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Contohnya seperti yang sudah kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini. Petrus mengajak, aku pergi menjala ikan. Semua teman-temannya mengatakan aku ikut juga. Berarti kan mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu komitmen dari diri Petrus kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus benar-benar sampai memberikan pertanyaan yang sekalipun memang di Alkitab enggak ditulis Petrus mengaku dosa gitu, enggak. Tetapi ini merupakan suatu bukti bahwa memang Tuhan Yesus Kristus tahu persis keberadaan Petrus pada waktu itu. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Amsal 4:23 ya, diungkapkan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita menyadari bahwa perlu ada yang namanya pemberesan. Kalau Petrus melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hanya di mulut mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi dalam hidup sehari-hari ketika ada masalah, persoalan atau kesulitan, kita tidak mampu bertahan. Oleh karena itu kita renungkan bahwa ternyata penyesalan ini tidak cukup, tetapi harus dibuktikan melalui sikap, ucapan, dan juga dalam tindakan yang benar-benar berbeda. Kalau Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Sehingga semua yang lama itu benar-benar dia tinggalkan, dan seperti ajakan Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situ disebutkan terpancar kehidupan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, arti daripada
pertanyaan Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus. Yang kedua adalah pemberesan Petrus dengan dirinya sendiri. Yesus tahu bagaimana hati Petrus. Yesus bisa membaca isi hatinya Petrus. Yesus tahu Petrus penuh dengan penyesalan. Begitu dia selesai melakukan berbagai hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan dalam hidupnya, termasuk yang menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok itu. Tuhan ingin supaya dia benar-benar membereskan dirinya. Tuhan Yesus Kristus ingin supaya Petrus benar-benar diperbaharui hatinya. Karena nilai hati Petrus itu sangat berharga, baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi teman-temannya atau murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasa bersalah bisa menghantui seseorang. Rasa tidak setia bisa menghantui seseorang, atau mungkin kalau dalam bahasa Jawa dikatakan bisa getun gitu ya. Bisa getun karena apa? Tidak melakukannya dengan setia. Nah, Petrus ingin supaya benar-benar tidak lagi seperti itu. Sehingga Yesus datang menampakkan diri di Danau Tiberias itu. Di dalam Mazmur 139 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku." Daud menyadari bahwa menyelidiki hati itu jangan hanya diukur oleh diri sendiri, tetapi harus menurut ukuran yang kita sebutkan ukuran dari Tuhan sendiri. Sehingga ini juga yang perlu kita lakukan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Petrus, maka dia setelah mengoreksi diri atau introspeksi diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus disampaikan Yesus kepada dia, maka dia menilai bahwa ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Atau yang kita sebutkan ini adalah suatu anugerah. Berarti Yesus itu benar-benar mengasihi dengan kasih yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk terus introspeksi diri. Jangan-jangan kita juga pernah mengungkapkan hal-hal yang berupa janji kepada Tuhan, tapi kita juga menyangkalnya, sama seperti Petrus ini. Mari kita benar-benar menyelidiki hati kita masing-masing, supaya Tuhan benar-benar disenangkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemberesan Petrus dengan murid-murid lain. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa Petrus ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Selama dia bersama-sama dengan murid-murid itu, dia sangat menjadi sorotan yang luar biasa. Karena itu apapun yang dia lakukan selalu mempengaruhi murid-murid yang lain. Dengan demikian maka perlu Petrus juga membawa suatu pembaruan bersama dengan rekan-rekannya atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena kita tahu kejujuran dari diri Petrus itu sangat mahal dan sangat berdampak bagi murid-murid yang lain. Sekali berbuat kesalahan, nanti untuk seterusnya bisa-bisa tidak
dipercaya. Nah, puji Tuhan, kalau kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang masih dapat dipercaya, artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang melanggar firman Tuhan, atau hal-hal yang akhirnya membuat termasuk Tuhan kita menjadi tidak dekat dengan kita karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Tapi Petrus di sini benar-benar ingin melakukan hubungan kembali dengan murid-murid, dan kita tahu akhirnya memang Petrus dipulihkan dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada dosa yang disenangi Tuhan. Tetapi dosa bisa diselesaikan oleh Tuhan dengan cara Dia mati di kayu salib. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan di situ, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat merindukan kejujuran, ketulusan, dan kesucian kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak, maka tidak ada generasi selanjutnya yang akan melakukan yang kita sebutkan pelayanan demi pelayanan. Nah, puji Tuhan, kata yang selalu dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Petrus setiap kali dia bertanya dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, ada kata yang selalu dikatakan Tuhan Yesus kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Apa arti daripada gembalakanlah domba-dombaku? Artinya adalah Petrus ditugaskan kembali untuk bertanggung jawab, melakukan pelayanan. Namun sebelum melakukan itu berarti dia harus melakukan yang namanya pembersihan diri. Dan pembersihan diri itu kadang-kadang memang menyakitkan. Namanya dibersihkan, ada hal-hal yang tidak baik harus diperbaiki dan akhirnya benar-benar bersih termasuk dari virus dosa. Sama seperti yang saat ini kita tahu dengan adanya virus corona yang melanda dunia ini. Semua manusia dianjurkan untuk menjaga kebersihan, cuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun, dan selalu pakai masker untuk menjaga virus corona untuk tidak ditulari. Tapi tidak semua orang patuh. Nah, ini juga yang diinginkan Tuhan kepada kita, pembersihan dari berbagai dosa, dari keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging yang masih bisa mempengaruhi manusia. Maka kita dianjurkan untuk benar-benar pembersihan sama seperti kepada Petrus ini. Dan Petrus untungnya kita lihat di situ mengikuti semua proses dari Tuhan. Dan setelah Petrus dibereskan, maka kita lihat ada 3 hal yang bisa terjadi dengan dahsyat dalam diri Petrus. Yang pertama, Petrus menjadi pemberita Injil yang hebat. Melakukan KKR, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ada banyak mujizat yang dilakukan. Sekali berkhotbah dia memenangkan 3.000 jiwa. Dan mujizat-mujizat bisa dia lakukan setelah dia melakukan pembersihan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, dia juga melakukan pengorbanan yang hebat. Pengorbanan dalam wujud apa Bapak Ibu Saudara? Dalam perbuatan.
Perbuatan apa? Dia rela mati bahkan sampai disalibkan. Dan disalibkan, dia tidak mau disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tapi dia disalibkan dengan dibalik, kaki di atas, kepala di bawah. Sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Sebagai wujud bahwa dia benar-benar membuktikan komitmennya itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ia meneruskan keteladanan dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada semua orang. Dia benar-benar membuktikan hal itu. Sehingga di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga disebutkan di situ. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, tetapi jadilah teladan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melalui pelajaran dari Rasul Petrus yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan dan kita renungkan, mari kita belajar dan membuktikan bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah diperbaharui. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini juga yang ditanyakan kepada kita pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Yesus dengan segenap hati? Kalau belum, mari kita lihat seperti Petrus, dibuktikan sampai akhir hidupnya. Dia benar-benar mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, berbahagialah kita yang setia dan yang terus melakukan firman Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Itulah yang kita lakukan. Sekalipun ada banyak tantangan, salah satunya seperti yang kita lakukan pada hari-hari ini. Ibadah pun dilakukan secara online, sehingga kita tidak bisa bertemu secara fisik. Tapi kita tahu bahwa kita tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan bahkan fisik ya. Tapi kita tetap ada di dalam suatu persekutuan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kiranya tetap Bapak Ibu setia dan pengabdian kita buktikan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan berfirman kepada kami sebagaimana Petrus yang engkau ubah sikap perbuatan atau tindakannya. Melalui pertanyaan yang begitu dalam, akhirnya dia sadar. Dan dibuktikan dalam hidupnya sampai akhir hidupnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang dimuliakan atau diagungkan selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini Tuhan yang tahu setiap pribadi kami. Dan kami tidak mau diombang-ambingkan oleh dunia ini. Sekalipun ada banyak tantangan, persoalan, kesulitan, sakit, penyakit, tapi kami tahu bahwa Tuhan kami berkuasa. Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami mau menolong kami sehingga kami tidak menjadi lemah. Di waktu senang, waktu susah, bahkan di waktu-waktu bergumulan, kami tidak akan pernah lemah. Terpujilah namamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan melindungi semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu.
yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, bahkan yang kekurangan dicukupkan. Kami berdoa juga supaya kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan kiranya menolong semua supaya tetap bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang masih dalam studi, supaya Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami serahkan bangsa dan negara kami juga kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat hingga di daerah-daerah, supaya kiranya Tuhan menolong sehingga mampu membawa bangsa ini tetap maju dan semua program-programnya tetap terlaksana. Dan juga di dalam menangani virus corona yang terus dilakukan. Kiranya Tuhan menolong supaya bangsa kami ini secepatnya boleh berlalu virus corona dari bangsa kami ini. Sehingga semua masyarakat bisa beraktivitas seperti semula dengan tidak diganggu oleh virus corona ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga supaya kiranya Tuhan memberkati semua gereja-gereja yang dengan setia taat kepada aturan-aturan pemerintah, melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan kami tahu bahwa Allah kami tidak pernah dibatasi oleh tempat, tapi Tuhan juga akan memberkati semua gereja-gereja, semua anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang, menjadi terang yang tidak pernah menjadi padam, yang seperti garam juga tetap dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa juga supaya kiranya Tuhan memberkati keberadaan rumah sakit, karena mereka ada di garis depan menangani pasien-pasien baik yang kena virus corona, supaya Tuhan menolong juga. Sehingga rumah sakit bisa dipakai Tuhan juga untuk menolong para pasien-pasien di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami serahkan Tuhan kiranya memberkati juga segala hal yang diperlukan oleh gereja-gereja, termasuk gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan dan Tuhan terus menumbuhkan jemaat-Mu baik secara kualitas maupun kuantitas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menuntun kami, menolong kami dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus, penghuburan Roh Kudus yang terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati.